Salam sejahtera bagi kita semua untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Rahadian Bagaskara. Saya mahasiswa FEB UGM Yogyakarta Angkatan 76, Reguler Entrepreneurship. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji saya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai presentasi tesis saya yang berjudul Rencana Usaha Peternakan dengan Pengembangbiakan Domba di Naja Farm. Pada lingkungan eksternal, dapat diketahui bahwa seiring peningkatan jumlah populasi manusia, maka kebutuhan daging, salah satunya daging domba, sebagai sumber pangan pun meningkat. Populasi domba di Indonesia pada tahun 2020 menurut Direktorat Jenderal Peternakan adalah 17.994.344 ekor dan ada 146.668 ekor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai negara agraris dan terkenal dengan tanah yang subur, Indonesia memiliki keunggulan dalam pasokan bahan pakan yang digunakan untuk memenuhi bahan pakan ternak. Iklim tropis pun menjadi pilihan yang ideal untuk ternak ruminansia berkembang biak dengan baik. Sayangnya, pemerintah masih sering melakukan impor daging kambing dan domba, baik bentuk hidup ataupun daging beku. Padahal, menurut Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang terbesar kedua adalah industri pertanian dan peternakan setelah industri pengolahan. PDB atas harga konstan subsektor peternakan kian meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari graf, pada tahun 2016, subsektor peternakan mencapai 143.000 dan naik menjadi 167.000 pada tahun 2020. Lingkungan internal. Naja Farm merupakan usaha peternakan yang berfokus pada pengembangbiakan ternak domba, di mana usaha peternakan ini memiliki target untuk meningkatkan kualitas hewan domba dengan melakukan crossbreeding antara domba lokal dan impor, sehingga dapat menghasilkan anakan domba dengan kualitas nutrisi, berat daging, dan juga genetik yang lebih baik. Terdapat kekuatan dan juga kelemahan pada perusahaan ini. Kekuatannya adalah memiliki domba impor yang berkualitas dan bersertifikat, dan lokasi yang strategis dari pusat kuliner daging domba di Bantul. Kelemahan dari perusahaan ini adalah biaya investasi yang tinggi untuk mengembangkan usaha peternakan dan kandang yang tidak cukup besar untuk saat ini memenuhi permintaan masyarakat. Lokasi Naja Farm sendiri adalah Dusun Gresik, Sumber Mulia, Bambang Lipora, Bantul, Yogyakarta. Adapun visi dan misi dari peternakan domba Naja Farm. Visinya yaitu mengembangkan kualitas domba lokal sehingga dapat menciptakan kualitas daging yang dapat bersaing dengan domba impor tetapi dengan harga yang ekonomis, sehingga masyarakat khususnya sekitar Kabupaten Bantul dapat menikmati daging domba berkualitas dan menciptakan sistem usaha peternakan yang mudah, aman, dan menguntungkan. Terdapat dua misi dari peternakan domba Naja Farm, yaitu yang pertama, melakukan impor domba unggulan yang dapat di crossbreed atau dikawinkan silang dengan domba lokal sehingga dapat menghasilkan anakan domba dengan kualitas yang bagus. Yang kedua adalah melakukan sistem usaha dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan kualitas domba lokal, pemeliharaan, pemasaran, hingga menjamin kualitas domba pasca panen. Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yaitu semakin bertambahnya jumlah populasi manusia di Indonesia, maka meningkat juga kebutuhan daging. Sayangnya berbanding terbalik dengan populasi domba yang kian menurun dikarenakan konsumsi akan daging domba meningkat dibandingkan tingkat kelahiran domba. Sisi lain, peternak lebih memilih untuk melakukan penggemukan daripada pengembangbiakan domba, dan mengakibatkan kualitas daging domba dan genetik domba menurun karena bibit unggulan yang harusnya dikembangkan malah dijadikan bahan untuk penggemukan. Pemerintah pun sudah melakukan solusi dengan cara mengimpor daging domba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Terdapat pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah model bisnis seperti apakah yang baik untuk digunakan dalam rencana usaha peternakan dengan pengembangbiakan domba, dan apakah usaha peternakan domba merupakan usaha yang dapat menguntungkan.
Tujuan penelitian: menyusun rancangan model bisnis dalam rencana usaha peternakan dengan pengembangbiakan domba dan menganalisa kelayakan bisnis dalam sebuah usaha peternakan domba. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengembangbiakan domba. Pengembangbiakan domba merupakan salah satu cara atau metode untuk meningkatkan produksi daging dan juga meningkatkan populasi domba. Jenis domba unggulan: terdapat 3 jenis lokal dan juga 4 impor. Jenis domba unggulan lokal adalah domba ekor tipis, domba ekor gemuk, dan juga domba Garut. Sedangkan domba unggulan impor adalah domba merino, domba Texel, domba Awasi, dan domba Dorper. Model bisnis. Model bisnis bersifat seperti blueprint untuk langkah dan strategi yang akan dilakukan dan diimplementasikan ke seluruh bagian organisasi atau perusahaan, sistem, dan prosesnya. Peta empati sendiri adalah alat kolaborasi yang dapat digunakan pengusaha untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pemikiran pelanggan mereka. Kelayakan ekonomi. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proses investasi itu dilaksanakan. Bab 3 Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif didukung oleh analisis kuantitatif untuk perancangan model bisnis rencana usaha peternakan dengan pengembangbiakan domba. Unit analisis adalah level organisasi atau perusahaan peternakan kambing dan domba. Sumber data merupakan data primer dan sekunder, di mana data primer adalah data dari survei dan wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal, internet, atau website. Metode pengumpulan data adalah survei kepada 78 responden, di mana 58 adalah calon pelanggan dan 20 adalah peternak lokal di daerah Bantul. Wawancara dilakukan kepada 2 pelaku usaha peternakan kambing dan domba di Yogyakarta. Instrumen penelitian, yaitu survei, mengidentifikasi informasi mengenai situasi dan kondisi di dalam pasar jual beli hewan, permintaan, harga, pasokan di daerah Bantul. Menganalisa keinginan dan wawasan calon pelanggan. Wawancara pelaku usaha, yaitu mendapatkan informasi mengenai pengembangan usaha peternakan dengan sistem pengembangbiakan atau breeding. Menganalisa strategi pengelolaan dan pengembangan usaha peternakan yang sudah dijalankan. Teknik analisa data ada 2, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi ringkasan hasil. Dan analisis data kuantitatif adalah menganalisis kelayakan ekonomi dengan melakukan perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period. Berikut adalah hasil survei kepada 58 calon pelanggan. Survei dilakukan secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada calon pelanggan di pasar hewan dan rumah makan atau tempat kuliner daging, kambing, dan domba. Dan berikut adalah hasil survei pada 20 peternak lokal di Bantul. Survei atau pembagian kuesioner dibagikan secara langsung juga kepada peternak-peternak lokal di Bantul tersebut. Peta empati. Berdasarkan dari 78 responden, di mana 58 adalah calon pelanggan dan 20 adalah peternak lokal di Bantul, maka penulis dapat membuat peta empati ini. Protokol wawancara. Wawancara dilakukan kepada 2 narasumber yang memiliki usaha serupa atau usaha peternakan yang berada di Bantul dan di Yogyakarta. Yang pertama adalah peternakan Gria Menda, di mana pemiliknya adalah Bapak Joto Suprapto dan diwawancara secara langsung di kandangnya di Gria Menda. Jenis wawancara adalah semi terstruktur dan instrumen penulisan adalah alat perekam suara dan video, kamera digital, dan handphone. Narasumber yang kedua adalah Bapak Michael Bayu, pemilik 78 Farm. Wawancara juga dilakukan secara langsung dan jenis semi terstruktur. Instrumen juga masih sama, yaitu alat perekam suara dan video, kamera digital, dan juga handphone. Berikut adalah kanvas model bisnis peternakan Naija Farm yang dirancang berdasarkan wawancara dan survei untuk memperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 narasumber sebelumnya.
maka penulis dapat memetakan hasil analisis kepada kanvas model bisnis peternakan domba Naja Farm. Yang pertama adalah segmen pelanggan, di mana segmen pelanggan pada Naja Farm adalah niche market, yaitu calon peternak dan peternak pemula, peternak yang sudah beternak lebih dari 1 tahun, penjual kambing dan domba, pemilik usaha kuliner atau rumah makan, dan juga belantik. Proposisi nilai dari Naja Farm adalah memberikan edukasi kepada calon peternak, menyediakan data dan riwayat lengkap mengenai ternak yang akan dibeli, memberikan fasilitas pengecekan kesehatan ternak bagi calon penjual, menyediakan transportasi untuk mengirim atau mengambil ternak, mengolah dan menyembelih ternak sesuai pesanan pelanggan. Hubungan pelanggan dari Naja Farm adalah membuat grup dalam aplikasi WhatsApp, perkumpulan bulanan antar peternak pemula atau calon peternak, memperbarui informasi pada sosial media, pengembalian atau tukar bila mana ternak sakit dalam perjalanan, garansi kualitas domba, dan gratis bila mana data tidak sesuai dengan data awal. Saluran yang digunakan oleh Naja Farm untuk mempromosikan Naja Farm itu sendiri adalah media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google Business, dan TikTok. Pembuatan video yang nantinya akan diunggah ke channel YouTube dan juga TikToknya Naja Farm, dan juga poster, kartu nama, dan pengumuman pada rumah makan, wedding organizer, dan pembuat acara, depot daging di dalam pasar tradisional. Dan arus pendapatan dari Naja Farm itu sendiri adalah penjualan domba lokal dan impor dengan berbagai kriteria dan jenis, penjualan daging domba kepada pengusaha kuliner dan rumah makan, penjualan daging domba berupa depot daging di pasar tradisional, penjualan pakan hijauan silase, fermentasi dan konsentrat, penjualan kotoran domba berupa pupuk padat, organik, cair, dan juga padat, penjualan bibit rumput pakan ternak. Dan sumber daya utama dari Naja Farm adalah kandang domba dengan konsep dan bahan atau material yang berbeda, lahan dan sawah, sumber daya manusia, karyawan dan bekerja, infrastruktur seperti kantor, mes, kamar mandi, toilet, gudang, pakan, mesin, mobil, dan motor, dan juga yang pastinya domba. Aktivitas kunci dari Naja Farm adalah penjualan domba unggulan dan berkualitas secara genetik, penjualan pakan hijauan silase, fermentasi konsentrat, penjualan bibit rumput dan buah-buahan, serta pupuk kandang organik cair dan padat. Partner utama dari Naja Farm yaitu pemilik lahan sawah yang ditanami pakan, petani di sekitar kandang yang dimanfaatkan limbah pertaniannya, pembuat konten atau editor sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, lembaga dan organisasi peternakan PPKDY, perkumpulan peternak kambing dan domba se-Yogyakarta, dan juga pemerintah daerah dalam penyewaan lahan. Struktur biaya: penyewaan lahan dan sawah, pembuatan kandang, pembuatan fasilitas dan perawatan infrastruktur, gaji karyawan, mesin dan alat operasional, yang terakhir adalah alat transportasi. Analisa kelayakan bisnis investasi awal. Tentunya diperlukan investasi yang besar untuk mengembangkan usaha peternakan domba di Naja Farm ini. Dari pembuatan kandang, pembuatan kantor, fasilitas-fasilitas lain, dan juga alat-alat transportasi dan mesin, penyewaan sawah, hingga pembelian bibit rumput dan juga domba-domba yang akan dikembangbiakkan dari domba lokal sampai domba impor. Dan berikut adalah total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk Naja Farm, yaitu sebesar Rp973.538.200. Dapat kita lihat dari tabel proyeksi penjualan, peningkatan penjualan ternak atau domba di Naja Farm akan meningkat dari tahun ke tahun, di mana tahun pertama diprediksi akan mencapai Rp678.600.000 dan tahun kelima akan mencapai Rp2.097.000.000. Berikut merupakan tabel dari perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period, di mana NPV pada Naja Farm adalah
sebesar Rp274.534.792 dan positif. Sedangkan IRR sebesar 21% dan payback period 1,49, yaitu diperkirakan uang akan kembali atau investasi awal akan kembali dalam setahun 5 bulan. Skenario optimis dan pesimis dapat dilihat dari hasil tabel bahwa analisis sensitivitas ketiga skenario dari normal, optimis, dan pesimis menunjukkan bahwa walaupun hasil penjualan dari peternakan Naja Farm naik 15% atau turun 15%, model bisnis pada peternakan Naja Farm masih memungkinkan dan masih layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Pada penjualan pesimis, nilai NPV masih bernilai positif sebesar Rp175.558.401 dengan nilai IRR sebesar 12%, yang berarti lebih besar dari WACC yaitu 10% dan suku bunga yaitu 3,5%. Payback period dari pesimis masih di bawah 5 tahun, mengartikan bahwa pengembalian modal awal atau investasi awal akan diperkirakan kembali pada 3 tahun 1 bulan. Rencana kegiatan di tahun pertama meliputi pembangunan infrastruktur seperti kandang dan juga fasilitas lain seperti kantor, mes, tempat tidur, toilet, kamar mandi, garasi, gudang, dan juga tempat parkir. Dan setelah itu, di tahun setelahnya akan pengembangan peternakan itu sendiri dari pembelian domba dan juga pembelian pakan, penyewaan lahan, dan lain-lain. Strategi keluar. Tentunya terdapat potensi risiko yang akan dialami oleh peternakan domba Naja Farm. Salah satunya adalah penyakit menular yang dapat membuat ternak sakit dan mati, seperti kasus yang sedang marak terjadi di akhir tahun 2022, yaitu penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, pembeli ternak tidak sesuai dengan estimasi awal, dikarenakan banyaknya saingan dari peternak-peternak lain di daerah Bantul dan juga daerah Yogyakarta. Yang ketiga adalah faktor alam seperti bencana alam yang dapat mengancam peternakan domba seperti meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi, dan juga banjir yang sering terjadi di daerah Bantul, Yogyakarta. Tentunya ada strategi keluar juga. Yang pertama adalah melakukan evaluasi secara manual, massal, dan mulai dari bagian operasional sampai dengan pemasaran sehingga dapat mengetahui dan mengidentifikasi sumber permasalahan yang akhirnya dapat diubah atau dimodifikasi. Yang kedua, kerjasama dengan sesama peternakan atau melakukan merger. Yang ketiga, menjual bagian kepemilikan Naja Farm kepada individu atau kepada pemerintah sehingga pemilik Naja Farm dapat bertahan. Yang keempat dan terakhir adalah menjual seluruh kepemilikan usahanya kepada individu atau kepada pemerintah daerah atau menjual aset yang terdapat di dalam Naja Farm. Terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD, dan juga Bapak Ibu Dewan Penguji Tesis saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila mana ada salah kata. Terima kasih banyak.